Assalamualaikum teman-teman, video ini tidak direncanakan, tapi karena melihat banyaknya respon kecewa akan Realme 6 Pro yang baru saja diluncurkan, sambil nemenin karantina di rumah aja, yuk kita bahas. OA Tekno beberapa kali membahas soal Realme 6 Pro di YouTube, website, dan sosial media lainnya. Terus udah gitu saya juga sempat ngeliat di beberapa channel teman-teman reviewer, komentar-komentar viewer tuh sama. Ya banyak yang kecewa. Sebenarnya sih awalnya tuh saya pikir ya kecewa-kecewa biasa, karena kan biasa setiap ada HP baru pasti ada yang mending gini lah, harusnya gitulah. Pokoknya intinya kecewa itu biasa. Tapi ini sepertinya setelah saya baca-baca ini kayaknya agak beda. Yang menarik buat dibahas di video ini. Saya menyimpulkan kalau mereka itu kecewanya, pokok permasalahannya itu satu, ujungnya yaitu menurut mereka harga Realme 6 Pro di Indonesia itu lebih jauh dari di India. Dan emang bener. OA Tekno waktu launching di Indianya itu kita sempat bikin ini ya, sempat bikin video juga bahas waktu launching di India Realme 6 Pro. Di sana itu untuk seri yang 8GB RAM dan 128GB penyimpanan dijual dengan harga kalau dirupiahkan seharga 3,7 juta rupiah. Jadi wajar kalau kemudian teman-teman yang memang udah ngincer itu menyiapkan budgetnya ya nggak jauh-jauh dari situ, 3,8 juta masih oke lah, atau mentok-mentok di 4 juta rupiah. Jadi waktu launching di Indonesia kemarin, ternyata harganya 4,5 juta rupiah. Langsung kolom komentar di beberapa video itu sama isinya. Kecewa karena harganya jauh lebih mahal dari yang di India. Setelah peluncuran, kami di press conference sempat konfirmasi, dan di situ Realme bilang kalau memang benar di Indonesia itu harganya lebih mahal karena beberapa hal. Yang pertama yang paling penting adalah untuk yang di Indonesia ini, Realme produksinya itu sudah di dalam negeri, tepatnya di Tangerang. Jadi Realme punya pabrik di Tangerang, yang mana di situ tenaga kerjanya lebih mahal dari di India. Belum lagi administrasi dan lisensi dan lain-lain lah. Pokoknya yang intinya harga produksinya lebih mahal dari di India. Jadi wajar kalau harga jualnya lebih mahal juga dari di India. Kenapa bisa beda jauh? Gitu kan pertanyaannya. Nah, karena ini juga diperparah sama nilai tukar rupiah. Jadi pada kemarin itu, pada saat peluncuran itu kan harga rupiah terhadap dolar itu 16 ribuan. Terus akhirnya nyentuh ke 17 ribuan sekarang kan. Jadi ya mau gimana lagi, terpaksa harganya dijual di 4,5 juta rupiah. Nah, di sini ada dua sisi yang kita perlu cermati ya. Di satu sisi kita harus bangga karena Realme keren. Ini dia udah punya pabrik di dalam negeri. Jadi secara tidak langsung memakmurkan rakyat yang ya jadi karyawannya juga gitu kan. Jadi ini bagus. Tapi di sisi lainnya ya harganya jadi lebih mahal dari di India. Jadi ya gitu. Tapi kalau bagi saya itu ada satu hal yang menarik sekaligus mengusik pikiran saya. Kenapa di India kemarin itu Realme 6 Pro disebut sebagai penerus dari Realme X? Nah, pas di Indonesia disebut Realme 6 Pro adalah penerus dari Realme XT. Itu adalah dua device yang berbeda. Tapi permasalahannya adalah kedua HP tersebut DNA-nya tuh beda dengan Realme 6 Pro di bagian layar. Jadi, Realme 6 Pro ini menggunakan IPS layarnya, sedangkan Realme XT dan Realme X keduanya itu sudah AMOLED, Super AMOLED. Nah, memang, tapi Realme 6 Pro, walaupun dia IPS, tapi katanya ini dia menggunakan layar yang refresh rate-nya 90 Hz. Jadi, ya udah deh. Pokoknya soal itu saya nggak mau bahas panjang di video ini karena saya belum pegang barangnya. Jadi nanti aja dibahas mungkin sambil kalau bisa dibandingkan dengan Realme X, ini Realme X. Nah, kayak gini nih. Kalau Super AMOLED bisa kayak gini, kan enak dilihatnya. Ini layarnya mati loh, hitamnya ini mati. Sedangkan ada tulisannya, jadi dia bisa pakai always on display. Kalau IPS, sebagus-bagusnya IPS, yang nggak bisa always on display gitu. Kalaupun dipaksain, bisa aja sih sebenarnya. Tapi ya boros baterai, karena hitamnya ini mereka tetap nyala gitu. Nah, kembali ke harga. Akhirnya, karena penasaran, kami coba buka di oatekno.com, berita-berita lama kami itu di situ saat peluncuran Realme XT, dan ternyata harga seri yang
Realme XT yang RAM 8 GB dan memori internalnya 128 GB, pada saat peluncurannya itu ternyata dijual sama, harganya juga 4,5 juta. Jadi jangan lupa tadi kan Realme 6 Pro adalah penerus dari Realme XT. Penerusnya yang harusnya speknya lebih canggih itu ternyata dijual dengan harga yang sama. Nah, itu kan berarti worth it banget kalau memang barangnya lebih bagus tapi harganya sama pada saat peluncurannya. Tapi ya saya belum pegang, jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah worth it atau enggak. Yang pasti dari segi harga ini menarik karena ya tadinya saya pikir mungkin karena ini 8128 kali ya, mungkin karena nggak ada versi rendahnya lagi, jadi seakan-akan ini terlihat mahal banget gitu. Tapi ternyata harganya sama loh dengan Realme XT pada saat peluncurannya. Oke, sekarang kita lihat spesifikasi detailnya, perbandingan antara Realme XT dan Realme 6 Pro di GSM Arena. Pertama, 6 Pro menggunakan SoC 720G, XT Snapdragon 712. Jadi udah jelas lebih tinggi Realme 6 Pro, ya iyalah lebih baru penerusnya gitu kan. Kamera Realme 6 Pro juga ada peningkatan. Sekarang ada lensa telefoto di belakang dan di depan kameranya jadi ada 2 dengan tambahan lensa ultra wide. Baterainya Realme 6 Pro 4300 mAh sedangkan XT 4000 mAh. Tapi yang signifikannya itu bukan di kapasitas baterainya, cuma beda 300 mAh, tapi di teknologi chargernya. Nah, Realme XT masih menggunakan Vogue 3.0 yang 20 watt, sedangkan Realme 6 Pro menggunakan teknologi Realme terbaru, yaitu Vogue 4.0 yang 30 watt. Nih, bedanya di sini. Nah, ini teknologi charging yang disematkan di Realme 6 Pro ini dinyatakan bahwa bisa mengisi dari 0 sampai 100% dalam waktu sekitar 1 jam. Dalam waktu 1 jam. Jadi ya lebih atau kurang sedikit lah, tapi 1 jam. Jadi bukan sejaman ya, bukan 1 jam 50 menit, tapi 1 jam. Bayangin, kita bisa ngecharge dari mati sampai penuh cuma dalam waktu 1 jam dan harganya di bawah 5 juta. Teknologi ininya aja menurut saya ini adalah teknologi premium yang worth it kalau memang nanti pas saya tes hasilnya beneran dari 0 sampai 100% 1 jam ya. Tapi ya nggak mungkin lah mereka bohong kayak gini kan. Saya penasaran banget sama fitur ininya aja, itu udah menarik banget gitu loh. Nah, jadi tadi kan udah ada apa aja tadi tuh? Ada yang beda prosesornya di sistem on chipnya, SoC, terus kamera depan belakang beda, dan yang terakhir yang paling signifikan adalah teknologi chargingnya. Tapi kalau untuk layar saya nggak bisa bilang ada peningkatan ya, karena memang refresh rate-nya meningkat, tapi teknologi layarnya malah turun. Jadi ya offset lah, jadi impas lah menurut saya gitu ya. Jadi saya nggak bilang di sektor layar ini ada peningkatan. Nah, dengan semua peningkatan itu, tapi dijual dengan harga yang sama pada saat peluncurannya, menurut saya harusnya netizen nggak usah terlalu kecewa lagi. Jadi ya saya nggak dibayar atau kerjasama, nggak ada kerjasama sama sekali untuk bikin video ini. Cuma ya menarik aja, saya mau bahas aja hasil dari riset yang kami buat, yang kami temukan, karena hal-hal kayak gini tuh menarik buat kami gitu. Gimana menurut kalian? Apalagi ini ya anggap aja sambil nemenin kalian di rumah aja gitu kan dalam masa karantina ini. Jadi ya video seperti ini menurut kalian tolong tulis di kolom komentar gimana menurut kalian. Nah, tapi sebenarnya balik ke HP-nya ya. Ada satu yang saya kecewa. Saya kecewa dari Realme 6 Pro ini, yaitu nggak adanya NFC ya. Memang di XT nggak ada NFC, di Realme X juga nggak ada NFC, tapi saya sangat berharap ada peningkatan di seri mid-end-nya Realme, karena kompetitor di seri 3 jutaan itu mereka udah mulai menyematkan NFC. Sayang sekali Realme di Realme 6 Pro ini, tadinya saya pikir mungkin yang seri Pro-nya aja lah, Realme 6 nggak dikasih NFC nggak apa-apa, tapi yang Pro-nya harus ada gitu kan, karena udah zamannya gitu, yang mid-end disematkan NFC. Ternyata enggak ya, mungkin Realme beranggapan kalau NFC di Indonesia saat ini belum dibutuhkan dan ya teman-teman juga belum butuh gitu. Tapi gimana menurut kalian? Harga 4,5 juta nggak ada NFC-nya menurut kalian? Tolong tulis di kolom komentar seperti apa ya. Mungkin nanti ini juga bisa dibawa
kalau kita ada kesempatan untuk diskusi, atau mungkin mereka nonton video ini gitu ya, jadi ada perbaikan seri Realme 7 series, mungkin mereka memasukkan NFC di situ. Nah, sayang banget ya. Padahal kalau aja dikasih NFC, ini bisa jadi device yang sempurna gitu. Saya jadi greget, nanggung banget rasanya. Tapi ya udahlah, memang adanya seperti itu. Mungkin jangan-jangan bulan depan Realme ngeluarin seri baru lagi yang ada NFC-nya, terus beda sedikit harganya, atau ya who knows. Sekian dulu videonya, saya cuma pengen cerita itu aja sih. Pokoknya kalian tulis aja unek-unek kalian terhadap Realme 6 Pro di bawah, kita diskusi bareng di kolom komentar. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Buat kalian yang mau informasi up to date soal teknologi, bisa lihat di oatekno.com selain di YouTube channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Jangan lupa, di rumah aja, jangan kemana-mana.